Oke, silakan Michael. Baik, selamat malam Pak Syaiful Anas Aklani. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil UTS kami yang berjudul Artificial Intelligence sebagai katalis inovasi bisnis. Next. Nah, di sini anggota kelompok kami ada beranggotakan yang pertama Tegar Pambudi dengan NPM 2341384. Yang kedua William Toby Turnip 2341042. Yang ketiga Muhammad Farid Alfarisi 234144447. Yang keempat Iverson Eukaristio 2341440. Yang kelima dengan saya sendiri Michael Julian 2341411. Next. Selanjutnya di sini ada latar belakang yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa perusahaan mendasar dalam cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan hingga mengambil keputusan strategis. Salah satu teknologi yang paling revolusioner dan terus berkembang adalah artificial intelligence, bisa disebut dengan disingkat dengan AI atau yang biasa kita dengar itu biasa ada di GPT atau kecerdasan buatan. AI tidak lagi menjadi wacana masa depan, melainkan realistis yang sudah diadopsi oleh banyak perusahaan, baik startup maupun koperasi besar, untuk merespon dinamika pasar yang semakin kompetitif dan digital. Dari chatbot, personalisis, konten sistem rekomendasi hingga otomatisis operasional, AI kini menjadi ujung tombak transformasi digital. Sebagai salah satu ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia juga tidak luput dari tren ini. Banyak perusahaan lokal mulai memanfaatkan AI untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan efisien bisnis. Salah satu contohnya adalah Tokopedia, platform e-commerce besar yang memanfaatkan AI untuk meningkatkan pelayanan dan operasionalisasinya. Oke, selanjutnya. Next slide, Son. Oke, next slide akan dijelaskan oleh rekan saya, Tegar Pambudi. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Nah, pembuatan video ini itu bertujuan untuk mengupas secara komprehensif bagaimana peran artificial intelligence atau AI telah mengubah landscape manajemen teknologi informasi dalam dunia bisnis modern. Kami ingin menggambarkan secara nyata bagaimana AI tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga menjadi strategi kunci dalam pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan peningkatan nilai tambahan perusahaan. Nah, lebih lanjut lagi, video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa maupun audiens untuk memahami umum konsep aplikasi dan implikasi AI dalam konteks bisnis. Nah, melalui studi kasus yang relevan, kami berupaya menunjukkan bagaimana AI bisa diadopsi secara praktis oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, tidak hanya oleh raksasa teknologi global. Nah, dengan pembahasan yang adaptif ini, diharapkan video juga dapat membangun kesadaran bahwa penguasaan dan pemahaman terhadap AI bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan bagi individu dan organisasi yang ingin tetap relevan di tengah era transformasi digital yang sangat cepat ini. Baik, selanjutnya, next slide, Son. Selanjutnya ada permasalahan. Nah, untuk permasalahan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, William Toby Turnip. Oke, ini pada bagian permasalahan. Meski memiliki potensi yang luar biasa, adopsi AI dalam dunia bisnis juga diiringi dengan berbagai tantangan. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi antara lain,
yaitu yang pertama adanya kurangnya literasi teknologi. Yang kedua, banyak perusahaan, terutama skala menengah ke bawah, masih belum memahami sepenuhnya bagaimana AI bekerja dan bagaimana penerapannya dapat menguntungkan bisnis mereka. Yang ketiga ada kekhawatiran penggantian tenaga kerja. Yang keempat, AI sering dianggap sebagai ancaman yang akan menggantikan manusia. Hal ini menimbulkan resistensi internal dalam organisasi, terutama dari karyawan yang merasa posisinya terancam. Yang kelima, kebutuhan infrastruktur dan data. Yang keenam, untuk bekerja optimal, AI membutuhkan data dalam jumlah besar dan berkualitas. Tidak semua perusahaan memiliki infrastruktur data yang memadai. Yang ketujuh, etika dan privasi. Dan yang ke-8 yang terakhir yaitu isu etis seperti bias algoritma, privasi data pengguna, dan transparansi pengambilan keputusan oleh mesin juga menjadi tantangan serius yang perlu dipertimbangkan. Next slide, Son. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Studi kasus Tokopedia adalah salah satu contoh perusahaan Indonesia yang berhasil mengintegrasikan AI ke dalam berbagai aspek bisnisnya. Berikut adalah beberapa implementasi nyata. 1. Chatbot Cakra atau Customer Assistant for Knowledgeable and Responsive Answer. Tokopedia menggunakan chatbot berbasis AI yang dapat menangani ribuan pertanyaan pelanggan secara otomatis setiap hari. Dengan pembelajaran mesin atau machine learning, Cakra terus berkembang dan semakin cerdas dalam memahami konteks serta memberikan solusi tepat. Yang kedua, ada sistem rekomendasi produk. Berbekal data perilaku pengguna, AI di Tokopedia mampu merekomendasikan produk yang paling relevan bagi masing-masing pengguna. Ini membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong konversi penjualan. Yang ketiga, ada deteksi penipuan atau fraud detection. Dengan algoritma pembelajaran mesin, sistem AI Tokopedia dapat memantau pola transaksi mencurigakan dan secara otomatis menandai aktivitas yang beresiko tinggi, sehingga memperkuat keamanan ekosistem. Yang terakhir ada optimasi logistik dan pengiriman. AI juga digunakan untuk menentukan rute pengiriman tercepat dan paling efisien, membantu mempersingkat waktu pengiriman, dan juga mengurangi biaya operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai kesimpulan. Kesimpulannya ialah artificial intelligence bukan hanya sekedar tren teknologi, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam manajemen teknologi informasi modern. Melalui studi kasus Tokopedia, kita dapat melihat bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat sistem keamanan, hingga menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan memuaskan. Namun, penerapan AI juga membutuhkan kesiapan dari strategi infrastruktur, sumber daya manusia, serta komitmen etis dalam penggunaannya.
Tantangan seperti resistensi internal, perlindungan data, dan pemahaman teknologi harus dijawab dengan pendidikan, pelatihan, dan strategi implementasi yang matang. Jika dikelola dengan benar, AI bukanlah ancaman, melainkan mitra bisnis yang kuat, katalis inovasi yang akan membawa organisasi menuju masa depan digital yang lebih cerdas, adaptif, dan kompetitif. Baik, next slide, Son. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kami pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.